Laksamana Muda Tadashi Maeda. Salam History. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nimani Dwi Ening Sofitri, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk kembali ke masa lalu. Kita akan meniti jejak seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang perannya tidak dapat dipisahkan dari rentetan kejadian kemerdekaan Indonesia. Ya, dialah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Naskah Proklamasi Indonesia dirumuskan di sebuah rumah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang bernama Laksamana Maeda, tepatnya di Jalan Miyako-dori nomor 1 atau kini lebih dikenal dengan Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta Pusat. Laksamana Maeda memiliki nama lengkap yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1858 di kota Kajiki, Kagoshima, Jepang. Namun pada akhirnya beliau wafat pada tanggal 13 Desember tahun 1977 Jepang. Istri dari Laksamana Maeda bernama Nishimura Fumiko, dan dari pernikahan tersebut Laksamana Maeda dikaruniai seorang putra bernama Nishimura Koaji Maeda. Laksamana Maeda sendiri juga mempunyai seorang ajudan bernama Shigetada Nishijima. Pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan menjadi penanda berakhirnya Perang Asia Timur Raya di Indonesia. Sultan Syahrir yang kala itu mendengar siaran radio BBC tentang kekalahan Jepang dan berambisi agar proklamasi kemerdekaan bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu pihak Jepang. Menurut rencana, seharusnya pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI akan mengadakan rapat dan akan mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menurut dari memoir Bung Hatta. Namun, konsep kemerdekaan itu secara politik atau penafsiran politiknya itu sama saja dianggap dengan disponsori oleh Jepang. Karena PPKI sendiri merupakan lembaga yang dibuat oleh Jepang, kemudian mereka orang Jepang memberikan janji kemerdekaan lalu mengumumkannya melalui lembaga Jepang tersebut. Begitulah menurut penafsiran dari segi politiknya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Maskeral Terauchi, Panglima Besar Jepang. Di sana, para tokoh meminta agar Maskeral Terauchi memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Maskeral Terauchi menyetujuinya, namun disarankan dilakukan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Sepulangnya 3 tokoh pergerakan kemerdekaan dari Dalat, Vietnam ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir kala itu langsung mendesak Soekarno dan juga Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan juga Bung Hatta diculik oleh Sukarni, Wikana, Aidit, dan Sairul Saleh dari kelompok pemuda dengan tujuan agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya. Ahmad Subarjo yang kala itu bekerja di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang segera menyusul ke Rengas Dengklok untuk bernegosiasi agar Soekarno dan juga Bung Hatta dapat segera dibebaskan. Para pemuda bersedia untuk membebaskan Soekarno dan juga Bung Hatta, namun dengan satu syarat, yaitu proklamasi kemerdekaan harus dilakukan tanpa bantuan dari Jepang. Berkat dari koneksi Ahmad Subarjo, para tokoh kemerdekaan Indonesia kemudian pergi ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Pada saat itu Jakarta sendiri masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Laksamana Maeda mengusulkan agar Soekarno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, kepala staf tentara Angkatan Darat ke-16 yang menjadi kepala pemerintahan militer di Jepang
di Hindia Belanda atau yang disebut dengan Bunsekan, yang memintakan Mayor Jenderal Oto Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengatakan kondisi sudah berubah, janji kemerdekaan sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Kecewa dengan jawaban Nishimura, Bung Karno dan juga Bung Hatta kemudian mengatakan, apabila janji kemerdekaan sudah tidak dapat lagi diwujudkan, maka jangan halangi kami, bangsa Indonesia, untuk mewujudkan kemerdekaan kami dengan jalan kami sendiri. Setelah proses meminta izin, akhirnya Laksamana Maeda bersimpati dan mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Memasuki tanggal 17 Agustus 1945 tengah malam, para tokoh dan anggota PPKI telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda, di mana perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan, sedangkan yang lainnya menanti di ruang besar. Soekarno yang menulis, Bung Hatta yang mendikte, dan di sana ada Ahmad Subarjo yang menyaksikan. Setelah perumusan, kemudian Soekarno membacakan naskah proklamasi di hadapan founding fathers yang hadir. Setelah itu, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi oleh wartawan BM Diah. Saat itu Laksamana Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin. Kemudian ajudannya berinisiatif untuk meminjam mesin ketik dari Angkatan Laut Jerman. Setelah itu, naskah proklamasi ditandatangani di atas piano milik Laksamana Maeda. Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian. Proklamasi dilakukan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur yang berjarak hampir 2 km dari rumah Laksamana Maeda. Secara keseluruhan, rumah Laksamana Maeda memang hanya digunakan selama 4 jam. Namun, 4 jam itulah yang turut menentukan nasib Indonesia sebagai sebuah negara. Peran Laksamana Maeda dalam memfasilitasi dibentuknya naskah proklamasi Indonesia mencuatkan banyak pertanyaan mengenai sosoknya. Tentang apa yang dilakukan Laksamana Maeda pada malam itu, dalam beberapa versi sejarah disebutkan bahwa setibanya di rumah, Laksamana Maeda beristirahat di lantai atas, namun meminta kepada ajudannya, yaitu Shigetada Nishijima, untuk mengawal peristiwa tersebut, serta meminta istrinya, yaitu Ibu Nishimura Fumiko, menyiapkan makanan dan minuman untuk para tokoh di lantai bawah. Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi yang berat setelah dirinya mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Pada September tahun 1945, ketika Inggris datang ke Indonesia, Laksamana Maeda dan juga stafnya yaitu Shigetada Nishijima ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan juga rutan Salemba. Setelah dipulangkan Jepang karena dianggap tidak bersalah, Maeda ataupun Laksamana Maeda dianggap sebagai pembangkang. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau Laksamana Maeda memilih untuk berakhir menjadi warga sipil biasa. Kiranya begitulah cerita singkat tentang peran Laksamana Maeda dalam membantu Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan. Yang membuat saya begitu mengapresiasi dari tindakan yang dilakukan dari Laksamana Maeda adalah tentang bagaimana Laksamana Maeda bersedia untuk berkorban, mempertaruhkan keselamatan dirinya ataupun keluarganya serta kehidupannya hanya untuk membantu Indonesia. Tentang bagaimana seseorang harus berkhianat kepada negaranya demi membantu negara lain mencapai kemerdekaan. Sifat tolong-menolong serta rasa simpati yang dimiliki oleh Laksamana Maeda itulah yang patut kita contohi bagi generasi muda. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.